Assalamualaikum, salam jumpa dengan audiobook novel Titik. Menanti Restu. Penulis Titik Retno Handayani, Part 2, Petuah. Assalamualaikum Bude. Aku bergegas masuk rumah sampai lupa salim ke Bude. Bude yang tengah berada di depan mesin jahit kesayangannya tampak mendongak melihatku berjalan cepat melewatinya tanpa menghampiri. Dok, Nara, kenapa kamu ini? Gak biasanya nyelonong wae, tanya Bude heran. Tapi aku tak menjawab pertanyaan Bude, dengan tergesa masuk kamar dan menutup pintu. Aku duduk di kasur dan mencoba untuk mencerna kejadian hari ini yang tak terduga. Aku merasa seperti anak kecil yang direbut paksa mainannya. Sesak rasanya di dadaku. Air mata yang aku tahan selama di jalan tadi tak kuasa lagi aku bendung. Aku pun mulai menangis sesenggukan. Hujan di luar ikut melengkapi rasa, seolah tahu apa yang baru saja kualami. Aku menangis bukan untuk meratapi nasib. Aku cuma butuh menangis untuk melegakan perasaan ini, untuk bisa belajar mengikhlaskan segala yang terjadi. Aku tak menyangka Bu Santi akan mengatakan hal itu padaku. Dan aku pun tak tahu berapa lama aku menangis hingga akhirnya aku tertidur. Aku terbangun ketika suara lembut Bude membangunkanku. Kenapa, Nduk? Pulang-pulang gak biasanya langsung masuk kamar dan tidur. Kamu sakit? Tanya Bude sambil menempelkan tangannya di dahiku. Aku mengerjapkan mata dan mencoba tersenyum. Maaf Bude, tadi capek banget, sahutku. Matamu sembab, kamu habis nangis ya? Tanya Bude. Aku bangun dari tidurku dan memeluk Bude. Tak bisa kutahan, akhirnya aku menangis lagi di pelukan Bude. Bude, kakak dari ibuku, memang tempat keluh kesahku saat ini. Wanita baik setelah ibuku ini yang menampungku di rumahnya setelah kedua orang tuaku merantau ke Jakarta. Bude mengelus punggungku lembut dan bertanya, "Ada apa sebenarnya, Nduk?" Mengurai pelukanku, kemudian mengusap air mata, aku mulai bercerita. "Mas Bagas, Bude," kataku lirih. Tadi sore, tiba-tiba ibu Mas Bagas meminta Nara untuk jangan terlalu dekat lagi sama Mas Bagas karena keluarga Mas Bagas sudah memilihkan jodoh yang tepat untuk Mas Bagas. Dia putri dari teman bapaknya Mas Bagas, Bude, jelasku. Aku bingung, Bude. Bu Santi minta aku sendiri yang harus menjelaskan ke Mas Bagas dan aku menyanggupinya. Aku bingung harus bagaimana, lanjutku sembari mulai terisak lagi. Bude menghapus air mataku dengan tangannya dan mengusap kepalaku yang tertutup hijab. "Dok, Cahayu, dengar Bude. Di dunia ini memang kadangkala kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sangka, ternyata kita alami. Tapi percayalah, setiap peristiwa yang terjadi, jika kita ikhlas menerimanya, itu akan memberikan hikmah yang bisa kita petik, dan itu pasti yang terbaik untuk kita." Bude menghela nafas dan melanjutkan lagi. Kita ini manusia, peran kita itu sebagai wayang, dan Allah Sang Maha Pencipta adalah sebagai dalangnya.
Kita hanya menjalani peran yang kita lakoni, sedangkan Allah lah yang mengatur semuanya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan semua itu berjalan karena ada takdir di dalamnya. Kita lakoni saja peran kita sebaik-baiknya. Ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Dan itu sudah ketetapan dari Allah. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah berdoa dan berikhtiar, pasrah dan berserah diri. Apa yang jadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Seringkali hal-hal yang kita tangisi, hal-hal yang membuat kita kecewa, itu akan membuat diri kita menjadi lebih kuat dan lebih baik. Kalau saran Bude, sudah tidak usah menangis. Ikhlas saja menerima ini semua. Bicarakan baik-baik. Nak Bagas itu anak yang baik, pasti akan mengerti. Dia juga sangat menghormati ibunya. Kamu boleh sedih, boleh kecewa, boleh saja kamu menangis. Tapi jangan berlarut-larut. Pasrahkan saja sama Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Tutur Bude yang membuat perasaanku lebih tenang. Aku masih memeluk Bude dari samping. Duduk di sebelahnya sambil menyandarkan kepalaku di pundak Bude, sambil mendengarkan petuahnya, nasihatnya. Aku merasa nyaman dengan posisi begini, merasa diayomi, dilindungi. Wes, jangan nangis lagi, ndak hilang ayune. Kamu ini perempuan yang kuat, kamu pasti bisa melalui ini semua. Ingat, kamu masih punya tanggung jawab. Segera selesaikan kuliahmu, lulus, dan buat kedua orang tuamu bangga. Sudah, sana mandi, terus sholat maghrib. Ntar keburu isya. Berdoa, minta petunjuk sama Allah, minta yang terbaik. Ingat, kalau memang berjodoh gak bakalan kemana, kata Bude sambil tersenyum. Dan senyumnya itu menular padaku. Iya Bude, terima kasih ya. Nasihat dan petuah Bude membuat Nara adem, tenang. Sayang Bude, kataku lalu memeluknya lagi. Halah, sudah sono buruan, malah kayak sinetron, kata Bude yang membuatku tersenyum lagi. Yang pasti, Bude akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu dan keberkahan hidupmu, kata Bude sambil menangkup wajahku. Amin, ya Allah, terima kasih ya Bude, jawabku. Entah kenapa rasanya hati ini plong setelah bercerita dengan Bude. Aku merasa energiku tercas kembali, menjadi lebih kuat dan bersiap menghadapi setiap masalah yang ada. Aku beranjak dari tempat tidur setelah Bude keluar dari kamar, kemudian mandi dan sholat. Aku bersimpuh dan kusuk dalam doa-doaku, mohon petunjuk dan ampunannya. Kulipat sajadah dan mukena usai sholat dan berjalan menuju ke kasur, meraih tote bag yang tadi kuletakkan asal. Aku mengambil ponsel dari dalam tote bag, kunyalakan, dan di situ tertera banyak sekali pesan dan panggilan tak terjawab dari Mas Bagas dan Wulan. Aku lupa tadi mengaktifkan mode hening, dan pasti mereka sekarang sedang bingung memikirkan aku. Tapi aku malah memilih untuk mematikan ponsel. Maaf ya Mas Bagas, maaf ya Wulan. Bersambung ke part 3. Terima kasih semuanya.